Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jemaah rahimani wa rahmatullah, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa sampai dengan malam yang ke-19 ini Allah masih pilih kita sebagai orang-orang yang diberikan hidayah taufik, sehingga kita masih istiqomah di dalam ketaatan, yaitu menjalankan puasa Ramadan, salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Hari ini yang harus kita syukuri jamaah rahmatullah, bahwa semua hamba Allah, orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah semata-mata bukan karena dia rajin, bukan karena kesolehannya, tapi semata-mata karena mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Islam terhadap perbendaharaan bahasa Indonesia. Suatu hari beberapa waktu yang lalu, seorang profesor mengadakan seminar nasional di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada waktu itu, karena seminar nasional dihadiri oleh banyak elemen, banyak suku, hampir semua suku di Indonesia ada yang menghadiri, ada yang mewakili. Seorang profesor mengatakan, bertanya kepada para peserta seminar, "Wahai bapak-bapak sekalian dan hadirin semuanya, coba sebutkan dalam bahasa daerah masing-masing apakah padan kata adil." Jadi adil, coba yang orang Madura sebutkan bahasa Arabnya, bahasa Maduranya adil itu apa? Yang orang Jawa, yang orang Padang, yang orang Batak, yang orang Nias, yang orang berbagai suku di pelosok Indonesia, ternyata tidak ada yang bisa menjawab. Kesimpulannya, adil tidak ada padan kata di seluruh bahasa daerah. Kenapa masalah adil saya angkat di sini, jamaah rahimani wa rahmatullah? Yang pertama, adil di dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 28 kali di 24 ayat. Ada juga kalimat atau kata yang artinya sama dengan adil, yaitu al-qisat, qaf sin ta, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Itu adalah artinya juga adil. Disebut Allah di dalam Al-Quran sebanyak 23 kali di 20 ayat. Sementara al-mizan yang artinya timbangan, yang ada relevansi dengan masalah adil, Allah sebut 13 kali. Artinya apa? Artinya kata adil disebut beberapa kali Allah dalam Al-Quran. Itu menunjukkan betapa pentingnya masalah adil. Sampai-sampai kita tahu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada 7 golongan yang nanti akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Adil adalah sebuah kalimat, sebuah kata, sebuah ungkapan yang betul-betul penting di dalam kehidupan rumah tangga. Seorang bapak rumah tangga, kepala keluarga, ketika memperlakukan anak-anaknya, keluarganya secara tidak adil, maka keluarga tidak akan nyaman, tidak akan damai, tidak akan merasa aman. Anak dengan kakak dengan adik akan berantem. Ketika apa? Ketika orang tuanya memperlakukan tidak adil. Seorang presiden, seorang raja, seorang kepala negara, ketika dia tidak adil terhadap rakyatnya, maka kehidupan berbangsa dan negara juga akan kacau balau. Karena apa? Karena pasti akan menimbulkan banyak kesenjangan sosial dan kecemburuan di sana sini. Jamaah rahimani wa rahmatullah, kesimpulan yang akan saya sampaikan adalah bahwa seandainya Islam tidak masuk di Indonesia, Indonesia tidak punya kalimat adil, tidak ada kata adil. Kita bisa lihat di dalam Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Seandainya tidak ada orang Arab
tidak ada Islam masuk ke Indonesia, Islam bagaimana bunyi Pancasila yang akan kita rumuskan. Sementara sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan, kerakyatan adalah bahasa Arab yang berasal dari kata ro'a, rakyat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'in, rakyat adalah bahasa Arab. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan, musyawarah adalah bahasa Arab. Perwakilan juga bahasa Arab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adil bahasa Arab, peradaban juga dari bahasa Arab. Belum kita melihat hari, dalam seminggu kita punya 7 hari, mulai dari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semua bahasa Arab. Jadi kalau Islam tidak masuk Indonesia, kita tidak punya hari. Bahkan kalau kita lebih jauh lagi, kita tidak akan punya DPR dan MPR kalau Islam tidak masuk ke Indonesia. Kenapa? Dewan bahasa Arab, perwakilan bahasa Arab, rakyat bahasa Arab, MPR, majelis bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Maka di tengah-tengah pada saat Islam dipojokkan, orang-orang Arab disebut dengan kadun, kadal buruk dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang tidak memahami betapa besar sumbangan Islam terhadap perkembangan bahasa Indonesia khususnya, dan umumnya adalah pada masalah-masalah peradaban, akhlak dan sebagainya. Oleh karena jemaah rahmatullah, ketika Islam berbicara tentang sejarah, ya, kalau kita perhatikan sekian puluh persen, hampir 60% Al-Quran itu adalah berisi tentang sejarah. Maka sejarah itu penting. Ketika orang buta sejarah, maka orang tidak akan punya wawasan tentang masa lalu, masa depan, dan masa yang akan datang. Kenapa? Karena mereka tidak akan bijak di dalam menilai sesuatu. Oleh karena jemaah rahmatullah, marilah kita ajarkan anak-anak kita sebagai satu generasi yang paham akan sejarah. Bahkan kalau kita perhatikan, kita hitung satu persatu perkembangan bahasa Indonesia. Perlu itu adalah bahasa Arab dari kata fardu. Jadi orang yang mengatakan kita tidak perlu hadir, asalnya adalah kita tidak fardu hadir. Perlu itu dari kata fardu. Sadar itu dari kata syukur, dada, yang artinya sadar itu adalah kesadaran. Jadi adanya di dada nih, maka disebut dengan syukur. Khatulistiwa itu dari kata khatulistiwa, garis tengah. Orang tidak paham. Ketika anak-anak ditanya khatulistiwa bahasa apa, jawabnya bahasa Sanskerta. Kenapa? Tidak memahami bahasa. Jamaah rahimani maafullah, inilah Islam. Maka Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, aku tidak akan mengutusmu kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu termasuk di antaranya adalah Indonesia bisa maju, bisa punya DPR, punya DPR, punya Pancasila, bisa begitu bahasanya, kekayaannya banyak disumbang dari bahasa Arab. Ketika kita bicara masalah bahasa Arab, berarti kita tidak akan lepas bicara tentang Islam. Oleh karena jemaah Allah, ya, marilah kita anak-anak kita di tengah berita-berita di medsos begitu marak, Islam disudutkan, Islam adalah penjajah. Sebaiknya Islam kita pribumikan, kita sesuaikan dengan budaya kita. Assalamualaikum tidak perlu, karena tidak sesuai dengan budaya daerah. Kita ganti saja selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ketika kubah masjid yang sudah kita bentuk dengan rancangan bagus, tidak perlu kita sesuaikan aja dengan budaya daerah, kita buat jogo dan sebagainya. Ini ide-ide yang menentang Islam, adalah ide-ide itu dalam rangka menyudutkan Islam. Karena apa? Mereka tidak memahami sejarah. Bahwa sumbangan Islam, sumbangan bahasa Arab terhadap perkembangan peradaban bangsa Indonesia begitu besar. Oleh karena jemaah rahmatullah, marilah kita senantiasa pelajari anak-anak kita, ajarkan anak kita akan pentingnya akidah di dalam kehidupan sehari-hari. Karena akidah merupakan sebuah fondasi di dalam kita beragama. Akidah ibarat sebuah bangunan, ada fondasinya. Maka ketika rumah itu bangunannya kokoh, semuanya kuat, batunya kuat, tapi ketika fondasi rapuh, maka bangunan akan cepat roboh. Ibadahnya rajin, fikihnya kuat, tapi akidahnya rapuh, maka akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang menjerumus kepada kedosaan, kemaksiatan. Oleh karena Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, 13 tahun ketika Nabi di periode Makkah adalah diperkuat masalah akidah dan akhlak. Karena
pentingnya akidah. Oleh karena jemaah Allah, marilah anak-anak kita senantiasa akidah kita perkuat. Banyak orang-orang yang berorientasi ke fikih diperkuat, tapi akidah rapuh. Ini adalah sebuah kesalahan di dalam mendidik anak-anak kita. Oleh karena jemaah sekali lagi bahwa sejarah membuktikan bahwa sumbangan Islam, sumbangan bahasa Arab terhadap perkembangan peradaban bahasa dan bangsa Indonesia adalah begitu besar. Oleh karena Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutus semua Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Namanya kultur, kuliah 7 menit ya. Ini mungkin kutil, kuliah 3 menit ya. Yang singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Mudah-mudahan untuk hari ke depan tinggal sisa 12 hari lagi adalah sisa yang cukup banyak tantangan ketika ibu-ibu sudah banyak pergi ke pasar belanja, bikin kue di dapur, sibuk mengurusi persiapan lebaran, sibuk memberikan pakaian untuk anak-anaknya ke mall ya. Tapi kan akhirnya apa? Akhirnya lupa tarawihnya, lupa taatnya kepada Allah. Ini adalah sebuah malapetaka besar karena kerugian. Karena sisa-sisa hari ini jemaah Allah, Allah tinggal seleksi siapa di antara kita yang betul-betul taat kepada Allah di dalam menyelesaikan Ramadan di akhir-akhir ini. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.